Candi Sojiwan adalah sebuah candi Buddhis yang terletak di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Dari 20 relief ini, tinggal 19 relief yang sekarang masih ada. Candi ini terletak kurang lebih 2 km ke arah selatan dari Candi Prambanan, dari gerbang Taman Wisata Candi Prambanan, menyeberang Jalan Raya Surakarta Yogyakarta, masuk ke jalan kecil menuju ke arah selatan, menyeberang rel kereta api, lalu pada perempatan pertama, berbelok ke kiri atau timur sejauh beberapa ratus meter, hingga candi terlihat di sisi selatan. Candi ini telah rampung dipugar pada tahun 2011. Menurut beberapa prasasti yang sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Candi Sojiwan kurang lebih dibangun antara tahun 842 dan 850 Masehi, kurang lebih pada kurun yang sama dengan Candi Plaosan di dekatnya. Prasasti Rukam berangkat tahun 829 Saka atau 907 Masehi, yang kini disimpan di Museum Nasional, menyebutkan mengenai upacara peresmian perbaikan desa Rukam oleh Rakrian Sanjiwana Nini Haji. Sebelumnya desa ini hancur akibat letusan gunung berapi. Sebagai balasannya, warga desa Rukam diberi kewajiban menjaga dan memelihara bangunan suci yang terletak di Limwung. Bangunan suci ini kemudian dikaitkan dengan Candi Sojiwan, sementara tokoh pelindung yang disebutkan dalam prasasti ini, Rakrian Sanjiwana Nini Haji, disamakan dengan Ratu Pramudawardhani. Candi dinamai berdasarkan ratu ini, dan dipercaya dipersembahkan untuknya sebagai Candi Pedarmaan. Candi Sojiwan untuk pertama kalinya dilaporkan pada tahun 1813 oleh Kolonel Colin Mackenzie, seorang utusan Raffles, yang kala itu tengah mendata informasi kepurbakalaan di Jawa. Ia yang sedang meneliti peninggalan-peninggalan kuno di sekitar daerah Prambanan, menemukan sisa-sisa tembok yang mengelilingi candi ini. Candi ini bergaya arsitektur Jawa Tengah abad ke-9, terdiri atas 3 bagian, kaki atau dasar, tubuh candi, dan atap candi. Kompleks candi ini seluas 8.140 meter persegi, dengan bangunan utama berukuran 401,3 meter persegi, dan tinggi 27 meter. Candi ini menghadap ke barat. Ditemukan arca Dwarapala yang sudah rusak, yang kini tersimpan di pos penjagaan, di kompleks candi ini. Pada kaki candi ini, terukir relief fabel kisah Satwa Jataka, mengelilingi kaki candi. Tangga candi di sisi timur diapit arca Makara, hanya satu yang masih utuh, satu Makara lainnya sudah hilang. Pada ujung atas tangga, terdapat gawang pintu gerbang, berukir kala. Tubuh candi aslinya penuh berukir sulur-sulur, akan tetapi karena banyak batu yang hilang, maka batu pengganti polos yang dipasang. Ruangan bilik dalam kini kosong, hanya terdapat relung dan singgasana, yang aslinya mungkin menyimpan arca Buddha atau Bodhisattva,
yang kini sudah hilang. Satu arca Buddha yang telah rusak dan hilang kepalanya ditemukan di candi ini, dan kini tersimpan di pos penjagaan candi ini. Atap candi bersusun 3 yang bertingkat-tingkat. Pada tingkatan-tingkatan ini terdapat jajaran stupa-stupa. Bagian puncak candi dimahkotai stupa yang besar. Pada kaki candi, disajikan relief adegan yang dipetik dari cerita fabel Pancatantra atau Jataka, yang berada di Candi Sojiwan. Jumlah relief sekitar 12 adegan. Cerita relief dibaca menuju ke selatan atau Mapradaksina. Kondisi beberapa relief ini banyak yang sudah aus dan memprihatinkan. Relief 1. Relief ini menggambarkan 2 orang pria yang sedang berkelahi satu sama lain. Pria sebelah kiri berada dalam posisi menyerang. Ia memegang sebuah pedang pada tangan kanannya yang tegak berdiri ke atas. Tangan kirinya dikepalkan dan menuding kepada figur yang berada di sebelah kanan. Kaki kirinya berdiri dan memberi kesan seakan-akan menendang. Sedangkan figur yang duduk di sebelah kanan membelakangi figur yang satunya. Mulutnya terbuka. Ia berambut keriting dan memakai sebuah kalung dan gelang. Tangan kirinya memegang sebuah payung. Posisi figur ini seolah-olah terganggu dan kontras terhadap figur yang satunya. Ada kemungkinan cerita yang dilukiskan di sini adalah kisah Dawala Muha, yang dimuat dalam kata Sarit Sagara. Relief 2. Relief ini melukiskan fabel seekor kura-kura, yang dibawa terbang oleh sepasang angsa. Pada relief ini terdapat lukisan cerita hewan atau fabel yang dikenal dari Pancatantra atau Jataka. Cerita lengkapnya disajikan sebagai berikut, namun cerita yang disajikan agak berbeda versinya dengan lukisan di relief ini. Ada kura-kura bertempat tinggal di Danau Kumudawati. Danau itu sangat permai, banyak tunjungnya beraneka warna. Ada putih, merah, dan biru. Ada angsa jantan betina, berkeliaran mencari makan di Danau Kumudawati yang asal airnya dari Telaga Manasasara. Adapun nama angsa itu, si Cakrangga nama angsa jantan, si Cakranggi nama angsa betina. Mereka itu bersama-sama tinggal di Telaga Kumudawati. Maka sudah lamalah bersahabat dengan kura-kura. Si Durbudi nama si jantan, sedangkan si Kacapa nama si betina. Maka sudah hampir tibalah musim kemarau. Air di Danau Kumudawati semakin mengeringlah. Kedua angsa, si Cakrangga dan si Cakranggi lalu berpamitan kepada kawan mereka si kura-kura, si Durbudi dan si Kacapa. Katanya, "Wahai kawan, kami meminta diri pergi dari sini. Kami ingin pergi dari sini, sebab semakin mengeringlah air di danau, apalagi menjelang musim kemarau. Tidak kuasalah kami jauh dari air, itulah alasannya kami ingin terbang dari sini, mengungsi ke sebuah danau di pegunungan Himawan yang bernama Manasasana. Amat murni airnya bening dan dalam, tidak mengering walau musim kemarau sekalipun, di sanalah tujuan kami kawan." Begitulah kata si angsa. Maka si kura-kura pun menjawab, katanya, "Aduhai sahabat, sangat besar cinta kami kepada Anda, sekarang Anda akan meninggalkan kami, berusaha untuk hidupmu sendiri, bukankah keadaannya sama kami dengan Anda, tidak bisa jauh dari air. Kemanapun Anda pergi kami akan ikut,
dalam suka dan duka Anda, inilah hasil persahabatan kami dengan kalian." Angsa menjawab, "Baiklah kura-kura, kami ada akal, ini ada kayu, pagutlah olehmu tengah-tengahnya, kami akan memagut ujungnya sana dan sini dengan istriku. Kuatlah kami nanti membawa terbang kamu, hanya janganlah kendor Anda memagut, dan lagi jangan berbicara. Segala yang kita atasi selama kami menerbangkan Anda nanti, janganlah hendaknya Anda tegur juga, jika ada yang bertanya jangan pula dijawab. Itulah yang harus Anda lakukan, jangan tidak mentaati kata-kata kami. Apabila Anda tidak mematuhi petunjuk kami tak akan berhasil Anda sampai ke tempat tujuan, akan berakhir mati, maka demikianlah kata angsa. Lalu dipagutlah tengah-tengah kayu itu oleh si kura-kura, ujung dan pangkalnya dipatuk oleh angsa, di sana dan di sini, laki bini, kanan kiri. Segera terbang dibawa oleh angsa, akan mengembara ke telaga Manasasara, tempat tujuan yang diharapkannya. Telah jauh terbang mereka, sampailah di atas ladang Wilanggala. Maka adalah anjing jantan dan betina yang bernaung di bawah pohon mangga, si Nohan nama si anjing jantan, si babian nama si betina. Maka mendongaklah si anjing betina, melihat si angsa terbang, keduanya sama menerbangkan kura-kura. Lalu katanya, "Wahai bapak anakku, lihatlah itu ada hal yang amat mustahil, kura-kura yang diterbangkan oleh angsa sepasang." Lalu si anjing jantan menjawab, "Sungguh mustahil kata-katamu. Sejak kapan ada kura-kura yang dibawa terbang oleh angsa? Bukan kura-kura itu, tetapi tahi kerbau kering, sarang karu-karu, oleh-oleh untuk anak angsa, begitulah adanya, begitulah kata si anjing jantan." Terdengarlah kata-kata anjing itu oleh kura-kura, marahlah batinnya, bergetarlah mulutnya karena dianggap tahi kerbau kering, sarang karu-karu. Maka mengangalah mulut si kura-kura, lepas kayu yang dipagutnya, jatuhlah ke tanah dan lalu dimakan oleh anjing jantan dan betina. Si angsa malu tidak dipatuhi nasihatnya, lalu mereka melanjutkan perjalanan melayang ke Danau Manasasara. Relief 3. Relief ini melukiskan cerita perlombaan antara Garuda dan kura-kura menyeberangi samudera. Akhirnya Garuda kalah karena disiasati oleh para kura-kura. Pada relief ini, kita bisa menyaksikan seekor burung Garuda dan kura-kura di belakangnya, dan di antara kakinya. Cerita lengkapnya seperti dimuat dalam kitab Tantri, disajikan sebagai berikut. Alkisah, ada seekor kura-kura tua yang menjadi pemimpin sekelompok kura-kura. Ia sangat berprihatin, karena setiap hari anggota kelompoknya pasti ada yang dimangsa oleh Garuda. Maka ia berpikir-pikir mencari siasat, lalu ia berdiskusi dengan kura-kura lainnya, supaya lolos dari sang Garuda. Lalu si kura-kura tua memiliki sebuah siasat, mereka bertaruh dengan sang Garuda, bercepat-cepatan terbang menyeberang laut. Kalau kalah, maka semua kura-kura tetap dimakan sang Garuda, namun jika menang, mereka akan berhenti menjadi makanan sang Garuda. Para kura-kura ragu bagaimana bisa mengalahkan sang Garuda, bahkan bertaruh akan menyeberang lautan. Maka sang kura-kura tua menjawab bahwa mereka tidak usah khawatir, ia punya siasat.
Katanya, pasti akan kalahlah sang Garuda oleh kalian, turutilah semua kataku, berjajarlah satu sama lain di dalam laut, isilah lautan dengan penuh sampai di pinggir olehmu. Kalau sang Garuda memanggil, menyahutlah dulu yang di depan sang Garuda, semuanya begitu satu-satu sampai di pinggir, sapalah duluan, siapapun yang dijumpai olehnya. Begitulah inti diskusi mereka, diharapkan supaya tidak dimangsa lagi, maka tersusunlah mereka di dalam lautan, lalu datanglah sang Garuda meminta makanannya. Sahut si kura-kura tua, katanya, "Aduh wahai sang Raja Burung, nanti akan saya berikan makanan Anda, lawanlah kami dulu. Memang kami ingin bertaruhan dengan Anda, bercepat-cepatan menyeberang laut, kalau kami kalah, ya Anda dapat memakan kami, tetapi jika Anda kalah, berhentilah memangsa kami sampai dengan keturunan kami pada masa depan." Begitulah kata si kura-kura. Tertawalah sang Garuda, kemudian katanya, "Wahai kura-kura, asal kalian patuhi omonganmu saja. Kalian berani menantangku bertaruhan, kapankah kalian bisa menang? Pastilah kalah." Begitu kata mereka berdua dan keduanya setuju, segeralah kemudian melayang sang Garuda, sedangkan semua kura-kura sudah tersusun sebelumnya dari batas dan pinggir lautan, sampai sudah sang Garuda di tengah laut dan memanggil "Oh iya" si kura-kura yang dengan segera menyahutinya. Masing-masing yang dijumpainya dari depan sama-sama mendahului teriakan sang Garuda, "Ha, Anda tertinggal wahai sang Garuda." Begitulah kata semua kura-kura menjawab. Sang Garuda berkata, "Aduh cepat sekali kalian, sungguh lelah saya." Kemudian ia melayang, ia mempercepat penerbangannya. Baru saja kelihatan tepi lautan pantai utara olehnya, terlihat si kura-kura sudah sampai dan bersantai-santai. Katanya dengan tenang, "Aduh, lama tuan saya menunggu kedatangan Anda, saya capek dan lesu, terhenti melaju sampai kedatangan tuan." Sahut sang Garuda, "Aduh kalian sungguh kencang, saya mengaku kalah." Maka sang Garuda sungguh sudah berhenti memangsa kura-kura, bahkan sampai sekarang juga. Relief 4. Relief ini melukiskan cerita seekor kera yang menyiasati seekor buaya sehingga dapat menyeberangi sungai. Cerita ini merupakan cerita Jataka. Pada Jataka bahasa Pali nomor 208, cerita ini disebut sebagai Sumara Jataka. Kisahnya adalah sebagai berikut. Alkisah, ketika Sang Brahmadatta merupakan Raja Benares, Sang Bodhisatwa lahir sebagai Raja Kera dan hidup pada tepi sungai Gangga. Seekor buaya betina melihatnya dan ingin memakan jantungnya, maka untuk menangkapnya, yang jantan ingin menyiasatinya dengan menawarkannya menyeberangi sungai Gangga di punggungnya, di mana ia dapat menemukan banyak buah-buahan yang sedap. Si kera menerima tawarannya. Pada tengah sungai si buaya mengaku bahwa ia telah menipu si kera. Lalu si kera untuk menyelamatkan dirinya, bersiasat. Ia mengatakan bahwa jantungnya telah digantungkan pada sebuah pohon, kemudian ia bisa mengambilkannya kalau si buaya mengantarkannya ke tepi sungai. Lalu Sang Bodhisatwa menertawakan si buaya. Relief 5. Relief ini melukiskan cerita persahabatan antara seekor tikus dengan seekor ular.
persahabatan mereka tidaklah lestari. Cerita ini secara rinci adalah sebagai berikut. Alkisah, ada seekor tikus yang ditangkap oleh seorang pemburu. Tikus ini akan dipakainya sebagai makanan ular, hewan piaraannya. Maka si ular ingin memakannya, tetapi si tikus meminta jangan dulu. Katanya kalau sudah memakannya, si ular menjadi gemuk dan akan dimakan oleh si pemburu. Sebaiknya berteman saja dengan si tikus dan mendengarkan nasihatnya. Si tikus menyuruhnya untuk menggigit tutup keranjang di mana mereka ditaruh. Maka loloslah mereka, dan setelah beberapa saat si ular lapar dan memakan si tikus. Relief 6. Pada relief ini terdapatkan adegan seekor serigala, sebuah kolam dan seorang wanita. Di kolam bisa terlihat ikan dan setangkai bunga teratai. Serigala ini melihat ke arah kanan. Ekor si serigala ini ditandai dengan garis-garis untuk menunjukkan bahwa ekornya berbulu. Lalu sang wanita yang duduk berjongkok di sebelah kanan melihat ke dalam air. Kemungkinan besar yang dilukiskan pada relief ini adalah sebuah cerita Jataka yang disebut sebagai Culadanugaha Jataka, dan merupakan Jataka nomor 374. Moral cerita ini adalah kehilangan keberuntungan. Kisah yang terkandung dalam Jataka ini adalah sebagai berikut. Alkisah, ada seorang petani tua yang sangat kaya. Istrinya adalah seorang wanita muda cantik. Ia tidak merasa tenang di rumah, dan pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan, ia berjumpa dengan seorang penyamun licik. Si penyamun ini berpura-pura seolah-olah ia jatuh cinta. Sang wanita termakan siasatnya, dan keesokan harinya mengambil semua harta benda suaminya, dan bersama si penyamun melarikan diri. Lalu mereka berada di tepi sebuah sungai, dan si penyamun berkata kepada si wanita untuk menyerahkan harta bendanya kepadanya, supaya ia tidak kesusahan ketika menyeberang sungai. Bahkan bajunya diminta, supaya ia tidak kebasahan kalau menyeberang sungai. Setelah itu si penyamun melarikan diri. Sementara itu, sang wanita yang sudah telanjang tertinggal di tepi sungai, meratapi nasibnya. Tak lama kemudian ada seekor serigala yang menggondol daging di moncongnya. Serigala ini lalu melihat seekor ikan di sungai, dan dagingnya dijatuhkannya karena tergiur. Namun akhirnya ikannya menyelam dan dagingnya diambil oleh seekor burung pemangsa. Maka sang wanita yang melihat adegan ini menertawakannya. Si serigala yang mendengarnya mencemoohnya dan mengatakan bahwa ini adalah kasus maling teriak maling, dan sang wanita ini lebih bodoh daripadanya. Relief 7. Pada relief ini kita bisa melihat seorang wanita yang duduk bersila, sementara ia memangku kepala seorang pria yang sedang bertiduran. Relief ini, oleh para pakar diidentifikasikan sebagai relief dari cerita Bingkai Tantri Kamandaka. Relief 8. Gajah dan Kambing. Belum diketahui cerita yang terkait dengan relief ini. Relief 9. Manusia Singa. Cerita yang terkait dengan relief ini belum dapat ditentukan. Relief 10. Relief ini menceritakan cerita seekor serigala yang mengikuti seekor banteng, karena mengira bahwa buah zakar si banteng ini merupakan buah benaran, dan menunggu sampai matang lalu jatuh dan bisa dimakan. Relief 11.
Pada relief ini terdapat lukisan kinara, atau sejenis makhluk sorgawi. Makhluk ini biasanya dihubungkan dengan kebahagiaan berumah tangga. Selain di Sojiwan, relief ini banyak ditemukan di candi-candi di Jawa Tengah lainnya. Relief 12. Relief ini melukiskan pertempuran seekor singa melawan seekor banteng.